Hanya dua yang menyebabkan orang boleh meninggalkan sholat. Pertama mati, kedua murtad. Sudah, tidak perlu lagi dia sholat. Itu sudah. Kalau belum murtad, kalau belum mati, tetap wajib sholat. Tapi kalau belum dapat, maka memperbanyak i'tikaf di masjid, dapat pahala umroh. Ini keutamaan. Ini baru melangkah dari menghapus musuh. Kalaulah masuk dalam masjid i'tikaf, dapat pahala seperti umroh. Itu kalau kita senang kemas dari segi pahala. Satu lagi pahala, kata Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullah tahta dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, matahari tinggal sejengkal, tinggal sekilan. Cobalah hari-hari jam 1, jam 12, kuat tak bapak menunggu matahari itu? Kuat tak setengah jam? Kuat tak? Tak bakal kuat setengah jam. Jangan setengah jam, Ustaz, 5 menit dah pening pala. Padahal matahari masih berkilo-kilo kilometer dari dunia, dari bumi, tapi minta ampun panasnya. Bagaimana di padang mahsyar tinggal sejengkal. Maka diriwayatkan mereka di padang mahsyar itu tenggelam dengan keringatnya saking panasnya. Tapi Allah memilih ada beberapa kelompok, 7 kelompok yang akan dikasih payung pada hal yang panas itu. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. 7 sebenarnya, tapi saya kasih 1 saja. Kalau 7 galonnya habis waktunya. Nah, salah satunya apa? Yang hatinya seseorang selalu bergantung dengan masjid. Bagaimana? Pada hari kiamat, gara-gara dia senang berhubungan dengan masjid, hidupnya menghidupkan masjid, dia akan diberi payung oleh Allah, di mana hari itu sangat panas, minta ampun panas. Mau tak payung ibu-ibu? Mau payung? Ibu-ibu ini dibagi caleg payung cantik semua mau. Ini payung Allah ibu-ibu, payung yang menyelamatkan kita. Ini yang akan abadi. Salah satunya bapak-bapak dengan kita memperbanyak menghidupkan masjid. Nah, tapi perlu ini digarisbawahi, jangan ngambang ini. Maksudnya banyak-banyak menghadiri masjid, menghidupkan masjid, kegiatan-kegiatan masjid itu dihadiri dan dihidupkan. Bukan berarti dari pagi sampai sore sampai malam tak keluar-keluar masjid. Jangan. Salah itu. Marah nanti ibu kades kalau kades ada di masjid terus. Masyarakat bercari mana Pak Kades di masjid pernah. Kantornya kunci terus. Malah ada bapak-bapak. Salah juga. Ibu-ibu dengar hadis ini tidak mau keluar lagi, gimana katanya ibu tidak bikin kopi lagi. Gara-gara dengar Ustadz Imam ceramah lah di masjid terus. Jangan. Ya, tetap kewajiban kita sehari-hari laksanakan. Tapi azan memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketepatan dekat dengan masjid, datang ke masjid. Bukan sholat 5 waktu, sholat Jumat, ayo sholat Jumat tiba, datang ke masjid. Atau bukan sholat 5 waktu, akan bukan sholat Jumat, kegiatan peringatan Isra Mi'raj di masjid, peringatan Maulid di masjid, nuzul Quran di masjid, pengajian di masjid, kita hadiri. Itu bagian daripada qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan hati orang-orang yang terlalu bergandengan atau berhubungan dengan masjid. Ya, bisa dipahami dia. Jangan berarti 24 jam di masjid. Jangan. Saya tidak tanggung jawab yang itu Pak Kades. Saya sudah jelaskan ini. Maksudnya itu apa? Setiap panggilan masjid jangan lupa berhubungan dengan Ustaz, saya sibuk Ustaz. Dalam peringatan tahun tidak bisa hadir di masjid, kirim menantu hadir, kirim anak, karena saya ada kegiatan lain, kirim pengganti. Tidak ada Ustaz, kirim bantuannya cukup. Yang mentah-mentahnya baik ke masjid, tidak apa-apa juga. Kirim snack, kirim pisang. Tidak bisa aku hadir, ada kegiatan di luar, tidak ada anak-anak mewakilkan, kirim dana-dana ke masjid, tidak apa-apa. Atau tidak ada pengganti sudah datang, pengganti tidak datang, dana tidak datang. Jangan komentar yang macam-macam. Ini tidak datang, tidak pengganti, tidak dana tidak cair, ngomongnya Masya Allah, masih masjid. Nah ini dosa. Bisa dipahami? Artinya ketika itu imannya kuat, pahalanya besar dengan sebab kita menghidupkan masjid. Nah inilah kenapa Rasulullah SAW di Isra Mi'raj kan melalui masjid
ke masjid dan sampai ke masjid, yaitu Baitul Maqdis, untuk menunjukkan begitu pentingnya masjid ini. Sebab tadi kalau masjid kita hidup, artinya iman masyarakat di sana masih hidup. Alhamdulillahirabbil. Nomor 5. Ya, nomor 5 sudah? Hah? Nomor 5 apa? Jangan kencang-kencang nyebutnya. Nomor berikutnya adalah sholat 5 waktu. Nah, sudah tahu kita semua. Kalau Isra Mi'raj itu sama dengan harlah sholat 5 waktu, ya tak? Hari lahirnya sholat 5 waktu Isra Mi'raj itu. Pasti kalau Isra Mi'raj ngomongkan sholat 5 waktu, karena memang pertama kali Rasulullah SAW menerima melalui Isra Mi'raj. Nah, ini juga keutamaan Isra Mi'raj, keutamaan daripada sholat 5 waktu, diundang langsung Rasulullah SAW untuk menerima. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau sholat sudah tak bisa lagi kita bilang, sudah pentingnya, sudah ngerti semua, sudah paham semua, tinggal kita ngamalkan sholat waktu. Tapi saya ingin beritakan, sholat 5 waktu ini gampang, sangat gampang, tidak berat seperti berat hal-hal yang lainnya. Kalau yang lainnya itu tergantung tempat, tergantung waktu. Tapi sholat tidak ada waktu, tidak ada tempat. Kalaulah wajib, kalaulah masuk waktu, silahkan sholat. Yang penting menghadap kiblat, suci badan pakaian tempat, berwudu, hilang dari hadas kecil dan besar, masuk waktu, sudah, artinya sudah syarat sah sholat tiba, maka laksanakan sholat. Ibu di kebun, silakan sholat di kebun. Ibu di kantor, silakan sholat di kantor. Ibu di pasar, silakan sholat di pasar. Kalau dekat masjid, ngaku dan ke masjid, maka datang ke silakan. Tak harus kayak apa agama-agama lain. Kalau agama lain, sholat itu atau ibadah agama ke tempat ibadahnya. Allah tidak demikian. Islam tidak demikian. Waju'ilatil ardu masajidah, kata Rasulullah. Allah lah menjadikan untukku masjid, tanah ini adalah sebagai masjidku, artinya tempat bersujud. Dimanapun kita berada, silakan untuk sholat. Tapi dengan syarat tadi, ada syarat sah sholat: menghadap kiblat, masuk waktu, suci hadas kita, kemudian apa namanya tadi? Berwudu atau dalam keadaan suci. Nah, kalau sudah ini sudah terlaksana, laksanakanlah sholat. Kalau orang sakit, silakan duduk. Kalau dia bisa berdiri, dia bisa berdiri, silakan berbaring. Mudah sekali. Tidak ada, makanya sholat itu tidak ada penyebab yang menyebabkan menghilangkan sholat. Tidak ada. Hanya dua yang menyebabkan orang boleh meninggalkan sholat. Pertama lah mati, kedua murtad. Sudah, tidak perlu lagi dia sholat. Itu sudah. Kalau belum murtad, kalau belum mati, tetap wajib sholat dimanapun dia berada. Kalau sakit, aduh caranya sakit tadi kan, tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, pakai isyarat. Kalau tidak bisa isyarat, pakai hati. Tidak bisa hati, ya, itu sudah mati, tidak wajib lagi. Atau murtad, memang tidak wajib sholat. Itu yang menyebabkan selesai, tidak usah. Kalau tempat, tidak ada tempat memperbolehkan, dimanapun boleh sholat, menghadap kiblat. Jangan dengan kiblat, salah memang. Suci badan, nutup aurat, aurat. Itu wajib. Makanya orang-orang dulu kalau dia ke kebun tuh bawa sejadah, bawa kain biasanya, bawa untuk uduk. Seandainya tidak bisa dia ngejar sembahyang di rumah, sembahyang di tempatnya masing-masing. Silakan. Tidak ada sebab kita itu meninggalkan sholat. Kenapa? Saking pentingnya sholat ini. Tidak ada hal yang bisa memberhentikan sholat seseorang. Kecuali puasa. Puasa kan boleh, tidak puasa. Bagi siapa? Ibu hamil mungkin, ibu menyusui mungkin, ibu orang sakit mungkin, orang musafir mungkin. Sholat tidak ada. Orang musafir ada sholatnya, sholat jamak kasar boleh. Orang haji, kalau tidak ada harta, tidak ada kewajiban orang haji, tidak ada kewajiban orang umroh kalau tidak ada harta. Zakat demikian, kalau tidak ada yang dizakati, wajib dah zakat dia. Tidak ada zakat. Tapi sholat, tidak ada penyebab membatalkan sholat. Tidak boleh sholat kecuali dua tadi. Nah, selama kita belum dua ini, maka tetap diwajibkan sholat. Itu Pak, mudah tak? Mudah tak? Cuman tadi, kalau tempat-tempatnya ada di masjid tadi, syaratnya tadi. Apa syarat pertama?
Hadap kiblat. Kedua, masuk waktu. Nah, masuk waktu, jangan sholat subuh waktu maghrib, tidak bisa. Ya. Kemudian ketiga, suci hadas, hadas kecil, hadas besar. Yang keempat, badan. Ya, apa namanya? Tempat. Tadi hadas beda. Nah, najis itu tempat pakaian. Kalau hadas itu harus wudhu, itu hadas. Kentut, tertidur itu namanya hadas. Nah, kalau ini najis, itu suci juga harus najis. Kemudian yang kelima, nutup aurat. Nah, kalau ini sudah terlaksana, sudah ada 5 ini, maka dimanapun bapak wajib sholat, ibu wajib sholat. Kalau ketepatan dengan masjid, baru wajib ke masjid. Atau udah bisa ke masjid, di rumah. Itulah sholat. Nah, mudah itu, maka ajarkanlah kepada anak-anak kita. Dimanapun kau nak, jangan pernah tinggal sholat. Inilah hubungan kita kepada Allah. Makanya jelas dalam satu hadis, Rasulullah SAW mengatakan, al-farqu bainana wa bainal muslim wal kafir as-shalah. Perbedaan antara kita dengan orang kafir adalah sembahyangnya. Nah, kalau tidak sembahyang, na'udzubillahik, artinya mirip-mirip itu. Walaupun kita tidak menyebutkan orang tidak sholat kafir, tidak. Kalau tidak sholat bukan kafir, ibu bapak. Kalau dia belum mengatakan ini sholat tidak wajib lagi, dia tetap muslim. Ya, kalau dia aja sholat, sholat nak, malas pak, ini belum kafir ini. Dia ninggalkan sampai waktu ninggalkan belum kafir. Tapi kalau mengatakan, tidak wajib lagi sholat, ini baru kafir ini, murtad. Nah, kalau belum mengatakan itu tidak wajib, dia masih menganggap itu wajib, cuman malas, cuman itu tidak ada kafir. Tapi dosa besar. Kalau dosa besar, ngeri kalau dosa besar. Intinya apa? Sholat 5 waktu sangat penting. Kemudian yang kedua, untuk memotivasi sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini adalah rukunuddin. Ya, rukunuddin. Apa? Pondasi agama. Artinya apa? Semua ibadah, semua rukun Islam itu, ada di dalam sembahyang. Semua rukun Islam ada dalam sembahyang. Coba kita hitung. Rukun pertama, rukun Islam apa? Syahadatain, 2 kali syahadat. Dalam sembahyang ada tidak syahadatain? Ada. Artinya kalau orang sudah sholat, sudah Islamnya itu diperbarui terus. Yang kedua, sholat. Rukun yang kedua sholat. Sholat itu artinya doa. Di dalam sholat itu semuanya ada doa. Dari Fatihah sampai Assalamualaikum ada doa. Sudah ada. Rukun ketiga, rukun Islam apa? Zakat. Dalam sembahyang ada juga zakat. Zakatnya apa zakatnya? Zakatnya itu adalah zakat waktu. Sebab kita bisa mengeluarkan zakat harta itu gara-gara apa? Gara-gara bekerja. Kalau sudah bekerja menghasilkan uang, menghasilkan harta. Harta inilah yang dipotong mengeluarkan zakat. Nah, kerja tadi diambil dari mana? Dari waktu. Waktu kita diambil untuk bekerja. Bekerja hasilnya harta. Harta itulah di zakat. Nah, zakat sholat itu langsung diambil daripada modal waktu dari harta, yaitu waktu kita. Bagaimana menzakati waktu kita? Sedang enak-enaknya tidur di auduri ini, tahu-tahu azan memanggil Allahu Akbar. Potong kata malaikat. Potong kata Allah. Waktu istirahat enak-enakmu itu untuk sholat subuh. Zuhur sedang enak-enak di kebun, enak-enak di pasar, enak-enak di kantor. Azan memanggil. Potong waktumu untuk enak-enak berdunia ini untuk sholat zuhur. Baru pulang dari kebun, pulang dari kantor, baru sampai bertemu anak keluarga, potong kebahagiaanmu dengan keluarganya dengan sholat asar. Waktu istirahat antara maghrib kita dipotong untuk sholat maghrib. Kita mau istirahat isya, dipotong waktu untuk sholat isya. Jadi waktu-waktu kita dipotong. Dan potongan waktu itu tidak banyak, ibu-ibu. Kalau kita punya waktu 24 jam, sholat 5 waktu hanya setengah jam baik. 5 menit untuk zuhur, 5 menit untuk asar, 5 menit untuk maghrib, isya dan subuh. 5 menit saja. Berkurang tidak? 24 jam dikurangi setengah. Tidak berkurang sama sekali. Tapi kenapa 5 menit ini kita korbankan untuk perkara yang sedikit? Kita korbankan untuk kelezatan kita di dunia kita, kelezatan dengan pangkat kita, kelezatan dengan hiburan-hiburan kita, padahal hanya minta 5 menit saja. Itulah zakat waktu. Artinya dalam sholat ada zakat. Yang keempat, rukun Islam adalah
puasa. Dalam sembahyang ada puasa, bahkan puasanya lebih luas. Kalau puasa Ramadan masih boleh ngomong, ngobrol masih boleh. Makan memang tidak boleh, minum juga tidak boleh, hubungan suami istri tidak boleh. Tapi ngobrol boleh puasa kan? Apalagi tidur boleh puasa. Apalagi? Nah kalau sholat semua tidak boleh. Artinya ada puasa, penahan. Kita tidak boleh ngobrol, kita tidak boleh ngopi kalau sholat. Ya tidak? Itu. Orang sholat bercelana boleh tidak? Hah? Bercelana, orang sholat bercelana boleh tak? Tak boleh? Ya boleh lah orang bercelana sholat. Bukan waktu sholat bercelana, bukan. Tak boleh kalau sholat bercelana. Orang lagi bercelana, sholat boleh. Artinya apa? Lagi sholat itu tidak banyak. Ada larangan-larangan yang tidak boleh kan? Yang lebih larangannya di puasa. Artinya dalam sholat ada juga puasa. Yang terakhir, dalam sholat ada apa? Ada haji. Rukun Islam yang terakhir adalah haji atau umroh. Maka dalam sholat juga ada haji, ada umroh. Walaupun kita ngadap kiblat, walaupun kita di rumah kita ngadap kiblat. Kiblat itu apa? Ka'bah. Artinya kita sedang berhaji, walaupun hati kita menghadap situ. Tidak ada sah sholat kalau tidak ada kiblat. Semua sholat kita artinya sedang berhaji, tapi haji kita ruh kita. Makanya Rasulullah menyatakan, bukan hanya haji kita kepada Ka'bah, tapi bahkan haji kita kepada Sidratul Muntaha. As-salatu mi'rajul mu'min, kata Rasulullah. Salat itu adalah mi'rajnya seorang muslim. Kenapa dia sebagai mi'raj, perjalanan spiritual orang muslim, orang mukmin? Karena dalam salat itu semua rangkaian rukun Islam ada di situ. Kemudian juga semua rangkaian yang disaksikan oleh Rasulullah, para malaikat dalam Isra Mi'raj tergabung dalam salat itu. Jadi ketika Isra Mi'raj Rasulullah melihat ada malaikat yang ruku, yang sujud, yang i'tidal, yang bertasbih, yang bertahlil, yang berdoa, semuanya rangkaian sholat itu digabungkan dalam sholat. Kalau kita sholat sama dengan kita dalam mi'raj bersama malaikat. Kenapa? Karena digabungkan dalam sholat. Bahkan pada akhir ketika Rasulullah SAW bermuajahah, ketika Rasulullah berdialog kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga tergabung dalam sholat. Itulah namanya tahiyat kita. Rasulullah sampai Sidratul Muntaha. Nah ini perlu diperhatikan. Rasulullah berada tempatnya. Rasulullah berada di mustawa. Sedangkan Allah tidak ada tempatnya. Entah di mana. Rasulullah memiliki tempat ketika bertemu kepada Allah. Itulah Rasulullah yang diangkat ke langit. Tapi Allah tidak punya tempat. Ketika Allah beliau bertemu dengan Allah itu, maka beliau bertahiyat pertama kali. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu salamnya Rasulullah kepada Allah. Maka Allah menjawab salam Rasulullah itu, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu jawaban Allah untuk tahiyat atau penghormatan Rasulullah. Rasulullah tidak lupa kepada kita umatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Salam juga untuk kami dan kepada hamba-hamba kami orang-orang muslim. Itulah dialog Allah kepada Rasulullah juga dipakai dalam sholat. Jadi kalau orang tidak mau sholat, artinya sudah putus hubungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena tadi hampir-hampir mendekati kekafiran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang digambarkan, yang menjadi hikmah daripada Isra Mi'raj adalah kita untuk melaksanakan sholat. Insya Allah kalau Bapak Ibu saya yakin melaksanakan sholat ini, jadi tanggung jawab kita sekarang adalah anak-anak kita, generasi selanjutnya. Itulah yang harus kita jaga sholat mereka. Jangan sampai setelah kita tiada, mereka tidak mendirikan sholat dan tidak menjaga masjid-masjid kita. Yang terakhir, saya minum sebentar sebagai penutupnya.